Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang diabetes, masih berhubungan dengan pembahasan kemarin. Diabetes itu merupakan kelebihan gula darah dalam diri kita akibat tubuh tidak bisa memproses gula yang berlebihan pada tubuh kita. Ini berhubungan dengan insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas pada pankreas kita. Kelebihan darah pada tubuh kita menghasilkan banyak masalah. Masalahnya itu biasa terbagi atas dua, masalah mikrovaskular dan masalah makrovaskular. Kerusakan mikrovaskular tersendiri itu contohnya nefropati diabetes. Contoh itu kerusakan ginjal, neuropati diabetes, kerusakan saraf, dan kerusakan pada mata. Dan makrovaskular itu contohnya bisa karena kena stroke dan kena penyakit jantung. Faktor-faktor yang menyebabkan diabetes banyak sebenarnya yang menyebabkan diabetes. Contohnya adalah gaya hidup yang tidak sehat, kemudian makan yang terlalu banyak manis. Yang diperparah adalah makanan yang meningkatkan insulin secara tiba-tiba, minuman manis yang glukosa yang terlalu tinggi, makanan yang panas, contohnya makanan yang masih panas yang glukosa tapi panas, dia meningkatkan kita punya insulin tinggi, konsum tinggi. Berat badan berlebih, kurang aktivitas fisik, ada faktor keturunan, dan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi juga mempunyai andil dalam penderita diabetes. Gejala-gejalanya pun yang paling sering itu adalah sering lapar, sering haus, dan sering kencing. Contohnya apalagi kalau malam, dia akan sering bangun untuk buang air kecil. Keluhan yang lain ada, mungkin gatal-gatal, mata kabur, rasa sakit-sakit pada tangan, dan paling parah adalah kalau misalnya sudah sampai ada lukanya sudah sembuh. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya ya pasti otomatis kita harus kurangi yang manis-manis, makanan yang manis-manis yang belum terkena ya, kita harus kurangi manis-manis. Jangan makan yang terlalu manis, itu meningkatkan kita punya insulin secara tiba-tiba, sehingga nanti kualitas insulin kita menjadi lebih jelek karena insulin dipaksa untuk naik tiba-tiba, melonjak tiba-tiba, dan itu sering. Dan sebenarnya paling bagus adalah puasa. Pencegahannya itu puasa salah satunya. Untuk mengetahui kita diabetes atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan, diambil darah dari tangan atau langsung dari sini diambil. Itu kalau di rumah sakit. Standarnya itu kita punya gula darah sewaktu di bawah 100, ada pakai juga 110, di bawah 110. 100 sampai 200 itu terganggu. Di atas 200 positif, dia bermasalah, dia punya gula darah. Kalau didapatkan GDS yang jelek, maka kita sarankan untuk periksa gula darah puasa. Gula puasa itu sama tadi, kalau normal di bawah 100, di bawah 110 ada yang pakai begitu. Bermasalah, terganggu di bawah 126, dan yang bermasalah di atas 126. Pengobatannya sendiri itu pertama kita ubah pola hidup jadi lebih sehat, kurangi tadi makan yang manis-manis, kemudian istirahat yang cukup, pastikan cukup, hindari stres dan sebagainya. Kemudian kita meminum, kalau tidak perubahan, obat anti diabetes, dan kalau tidak perubahan lagi kita diberikan insulin. Dan termasuk saya rasa puasa termasuk pengobatan untuk diabetes dan peningkatan aktivitas, supaya yang tadi kita makan bisa cepat di metabolisme. Ya, mungkin itu saja tentang diabetes. Semoga teman-teman terhindar dari diabetes dan tetap sehat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.